Datang Kak di Putri. Putri Rimbawati Channel. Senang banget hari Ya. ini bisa ketemu Mas Faiz. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di mana sekarang? Di mana? Masih di Jakarta. Lagi sibuk apa, Mas? Walaupun dunia ini kayaknya lagi sibuk yang namanya virus corona, tapi Mas Faiz lagi sibuk apa? Ngurusin virus juga nggak, Mas? Enggak, saya ngurusin mau pindahan aja sih. Sibuk mau pindahan. Oh, mau pindahan. Mau pindahan kemana, Mas Faiz? Mau pindah ke Surabaya. Kita pulang kampung lah ke Jawa Timur. Biar Balik dekat lagi ke sama Jawa. kampung halaman. Oke. Nanti kita bikin ini apa tuh welcoming dinner gitu boleh. Selamat Bikin datang konser Mas lah. Faiz. Mas Faiz, kalau dilihat dari perjalanannya, siapa sih yang nggak kenal Gavaro? Iya. Banyak sih. Bahkan kucing tetangga saya aja denger gitu loh, Mas. Saya yang waktu itu lagi kuliah di luar juga dengar gitu. Nama besar Mas Faiz dan juga Gavaro bahkan sudah sampai. Alhamdulillah banget. Itu mungkin perlu bagi tips juga ya, apa amalannya lo. Bukan. Jadi Mas Faiz ini putra daerah yang memang gemar banget yang namanya melestarikan budaya. Nah, kenapa Mas dengan kecintaannya terhadap budaya dan juga kemudian ada apa dengan rock juga yang kemudian Mas Faiz menggabungkan antara mengawinkan musik rock dengan tradisi Jawa atau musik? Yang pertama memang basicnya sudah di musik. Ngeband sejak SMP ya. Cuman di rock itu, rocknya sebenarnya juga karena baru saja mempelajari lah. Saya baru mempelajari, menemukan istilahnya trik-trik dalam musik rock itu sendiri. Nah, kalau budayanya, kalau tradisi itu saya sebenarnya secara tidak sengaja saya terjerumus dalam pendidikan gamelan. Terjerumus Jadi, ya? Iya, terjerumus. Karena waktu itu saya ada semacam kesempatan untuk tenaga pengajar yang belum S1 ya, jadi ada program, jadi bisa milih tuh di situ di STKW Surabaya. Saya awalnya mau seni rupa tapi nggak jadilah, musik aja, musik gamelan. Karena memang basicnya emang cinta sama musik ya, sudah ada hobi bermusik. Basicnya udah musik lah, mending musik aja. Ternyata dari kejadian itu saya selama kuliah mencintai, jadi kayak merasa terpanggil, ini alat kok di kalangan apa istilahnya anak muda yang pasar lah ya, kalangan pasar entertain musik ini tidak dipandang sama sekali, karena gamelan cuma ada di wilayah seniman, wilayah tradisi, atau misalnya acara-acara memang seni, bukan acara umum. Nah, impian saya itu bisa bawa gamelan ke panggung umum, ke ranah publik umum, video yang umum kayak YouTube gini. Tapi waktu itu belum dapat idenya. Nah, barulah dapat ide itu di 2016. Dapat ide menggabungkan 2016 ya, Mas? Ya, 2016 pertengahan, kecintaan saya pada musik rock dan gamelan ini saya satukan dengan mengkreasikan bahasa Inggris ke vocab Jawa. Gitulah. Apa yang membuat Mas Faiz terinspirasi? Kayaknya inilah aku. Maksudnya banyak kan perjalanan dari Mas Faiz yang suka benar. apa kemudian akhirnya ada kesempatan untuk benar-benar mendalami musik ya di jalur pendidikan tadi, kemudian lalu kayaknya ini nih jalanku gitu. Iya, benar. Daripada mungkin mengajar atau yang lain. Jadi sebenarnya saya ke Jakarta tahun 2013. Ke Jakarta itu saya ngeband di sebuah industri label punyanya Piu Padi. Itu band biasa, maksudnya ya band bukan yang band macak ganteng ya, band macak ganteng, anak nom-nom gitu kan. Apa namanya? Namanya Monroe itu sudah oke. rilis 2 lagu, tapi ya mungkin karena persaingan anak band waktu itu sangat ketat dan ada zaman-zamannya boy band, zamannya Smash gitu yang lagi naik, jadi susah sekali persaingannya, sampai pernah juga ganti band
ke lagu Melayu. Lagu Pernah pop pindah ke Melayu. boyband juga? Bukan, nggak bisa saya. Najis banget. Enggak, kalau langsung gitu kenapa ya Mas? Terus. Ya terus akhirnya belum jodoh juga, dan di 2016 itulah baru, karena semua band yang di Jakarta pada nggak jelas, saya mencoba menseriusi apa yang terpendam pada diri saya, yaitu gamelan itu tadi dan rock. Karena selama saya ngeband belum rock sama sekali. Jadi rock dan gamelan itu sesuatu yang terpendam. Terpendam dan itu menurut saya jenius banget kayak rock, kemudian tradisi. Jadi untuk mengenalkan itu kepada dunia itu lebih mudah. Kita bukan hanya mengenalkan musik original Mas Faiz sendiri ya, tetapi juga mengenalkan budaya Indonesia gitu loh. Bangga banget nggak sih? Iya, sebenarnya memang kalau konsep saya ini masih targetnya masih Indonesia ya, notabene orang-orang yang mengerti bahasa Jawa. Kalau untuk orang luar paling dia menikmati dari segi musiknya saja, karena ada komposisi yang ditambahkan di situ gamelannya. Ada language barrier ya. Iya, bahasanya mungkin mereka agak bingung kok mirip tapi bukan gitu paling ya. Nah kan banyak juga sekarang kayaknya tadi ya, saya tiba-tiba ke distract sesuatu. Tadi Mas Faiz bilang pernah bikin Monroe band di Jakarta di tahun 2013 di bawah didikannya Iwadi. Gimana ceritanya bisa bertemu sosok beliau yang kita lihat, yang saya lihat, kalau Mas Faiz mah udah berteman ya, yang saya lihat di layar kaca dan di YouTube, dan oke lah, kakak saya punya tuh kasetnya semua, masih punya kaset. Salam ya Mas nanti. Itu gimana ceritanya? Ceritanya sih, saya tidak mengenal secara langsung ya, tapi ada sebuah band yang memang jebolan startup atau pencarian band oleh labelnya Piyu itu, anak Surabaya juga. Tapi kompetisi ya? Kompetisi. Dia runner up kalau nggak salah. Dia runner up di tahun kedua kalau nggak salah. Dia runner up dan vokalisnya keluar. Nah, waktu itu saya masih di Surabaya dan ngebandnya lagi nggak jelas juga. Akhirnya saya mendengar ada kabar audisi itu, saya iseng-isengan. Iseng banget pokoknya. Baru kali itu saya melakukan sesuatu yang audisi iseng. Audisi tapi iseng, nggak pernah ada harapan yang gimana-gimana gitu. Benar-benar tulus lah. Iseng yang tulus, enteng banget gitu. Kita audisi aja. Ternyata entah kenapa mereka cocok sama saya, padahal suara saya ya gitu lah, nggak jelas kan. Nggak jelas sebenarnya. Tapi cocok sama mereka sehingga saya mengenal dari mereka ini. Nah, setelah berjalannya waktu, Mas Piyu tadi gimana Mas? Boleh? Gimana? Enggak apa-apa ya, oke. Jadi saya baru-baru belakangan ini menyadari ternyata hal-hal yang saya lakukan itu tulus, itu lebih membuahkan hasil daripada yang saya persiapkan matang dan dengan embel-embel harapan dan berharap nanti begini, nanti begitu, itu biasanya malah kurang berhasil. Tapi saya ingat lagi hal-hal yang saya lakukan dengan simpel, ringan, tanpa harapan, tanpa apa istilahnya. Nggak berharap nanti akan begini, akan begitu. Itu malah, itu malah kok ternyata ada hasil baiknya, impact baiknya. Itu misterinya sih sebenarnya. Itu misteri banget sih. Itu coba mau saya aplikasikan kepada saya. Saya tuh orangnya, jadi saya curhat nih. Maaf, saya suka keceplosan Mas Faiz. Oke. Setelah ketemu Padi dan ada Monroe itu berapa tahun? Apa masih sampai sekarang Mas Monroe-nya? Enggak, itu mungkin jalan sekitar 2-3 tahun lah. 2-3 tahun, 2 single. Pernah tampil di Sarasehan juga, interview single kedua. Terus setelah itu nggak jalan, band Melayu malah belum sempat jalan. Baru rekaman doang, nggak jalan, nggak jelas. Banget sih, tapi sudah pada titik dikenal masyarakat, kan? Di beberapa saya rasa kalau rock itu sendiri kurang greget ya, jadi saya ajak drummer
sepupu saya, Fendi, itu dia di posisi drum. Jadi di perform video ataupun di panggung lebih garang Lebih lah. ini ya, karakter band rock gitu ya. Iya, biar nggak saya teriak-teriak pakai gitar, nggak ada drummernya kan nggak lucu nanti. Kalau ada temennya kan nggak sendirian ya Mas ya, bisa nanya-nanya ke temennya gitu. Ya. Nah ini lagu yang lagi ngehits dan aku lagi itu Corona 4 bahasa. Itu keren banget sih Mas. Itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, sama Jawa ngapak ya Mas ya? Iya, Jawa ngapak. Kok aku lupa. Satunya bahasa Indonesia. Oke, iya benar-benar satunya bahasa Indonesia. Tapi itu memang bahasa loh, karena kita waktu kan mungkin beberapa orang yang belum terlalu mengenal Indonesia, mereka tahunya bahasa Indonesia. Padahal 50% lebih orang Indonesia itu berbahasa Jawa ya Mas ya? Iya. Jadi itu saya awalnya penasaran 4 bahasa ini bahasa apa? Mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Terus kemudian iya jenius. keren. Ini ada videonya nggak ya? Kayaknya mungkin nanti kita bisa putar videonya juga. Apa Mas yang menginspirasi? Apakah dengan memang kondisi corona saat ini yang mungkin Mas Faiz mencurahkan isi hati ke dalam curhatan dalam lagu? Iya. Pertama sih memang saya lihat berita di Instagram, ada kabar waktu itu di Bandung sudah ada 2 orang positif. Nah, saya pikir itu, saya nggak kepikir kalau berita itu hoax. Padahal waktu itu belum ada. Tapi saya berasumsi bahwa, waduh ini udah mulai gawat ini, mulai gawat. Dan saya perlu, ya nggak tahu ya, kalau sense of seniman itu munculnya di karya aja, otomatis itu udah. Jadi kita berpesan itu melalui lagu. Nah, sedangkan di sisi lain dari awal saya pengen mengolah lagu Jaranan itu jadi sesuatu yang beda. Akhirnya dua ide ini saya satukan, lagu Corona dan Jaranan ini saya gabungkan. Kenapa Jaranan? Karena itu salah satu lagu yang lagu lama, populer dan membekas banyak di ingatan orang pastinya. Oke. Untuk memudahkan orang menerima itu mungkin bisa juga. Oke, itu keren sih Jaranan. Siapa sih orang Jawa yang nggak tahu Jaranan? Kayak orang luar Jawa juga semua tahu Jaranan. Kalau dulu saya juga main ini gamelan yang ya sudahlah itu saya. Oke. Saya suka ke distract cerita tentang saya gitu ya, namanya curhat. Kalau Mas Faiz sudah di posisi sekarang dan di Jakarta, ini sibuk apa Mas Faiz sekarang? Kalau kesibukan utama sih ya berkarya terus, membuat lagu, membuat video klip, itu aja sih. Basically itu sambil menjalani kehidupan sehari-hari. Saya dengar-dengar kan Mas Faiz ngajar juga. Ya, itu ngajar itu sampingan lah. Biar kehidupan kita ini balance antara madep studio sama kehidupan bersosialisasi. Iya. Dan lebih enak lah. Lebih fresh. Kalau menurut Mas Faiz di kondisi yang saat ini, sulitkah seorang musisi untuk terus berkarya? Saya rasa sama sekali tidak. Kalau saya ya, karena kita bisa via digital, via online, kirim-kirim file gitu aja. Bahkan syuting Corona itu juga terpisah. Saya syuting di Jakarta, personil yang lain di Jawa Timur. Cuman kita tinggal ambil tema background yang mirip, yang sama, nanti kita editin bareng juga. Habis itu secara teknis baru penggabungan dan pengolahan itu tadi ya? Iya. Banyak sebenarnya video cover yang seperti itu, beda lokasi. Oke. Karena memang kondisinya tidak berada di satu wilayah yang dekat ya, Mas? Iya. Kalau selama ini dari tahun 2016 ya kan, dari 2016 sampai 2020 ini berarti udah 4 tahun. Menurut Mas Faiz, pencapaian apa yang menurut Mas Faiz sangat mengharukan, sangat membanggakan, dan mungkin benar-benar
selalu dikenal, unforgettable moment gitulah. Yang paling berkesan dan di luar dugaan itu adalah konser di Suriname, karena apa ya, buat saya itu hal yang tidak umum lah, karena Pencapaian yang ya, Mas. kesana pencapaian yang kesana itu almarhum Didi Kempot itu yang paling sering kesana. Jadi Gavarok bisa diundang ke Suriname itu sesuatu yang berarti lah, karena di Indonesia ini ibarat popularitasnya belum apa ya, masih di tangga-tangga awal lah, belum tinggi banget, tapi ternyata di Suriname sangat digemari dan bisa dibilang di sana udah apa ya, kalau bisa di sini top lah, ngetop artis top lah. Terharu banget, saya denger aja ikut merinding loh. Tapi memang kalau di Suriname bahasanya kan mereka bahasa Jawa juga nggak sih, Mas? Karena mereka dulu kalau saya nggak salah baca sejarahnya ya, mereka juga mengenal bahasa Jawa sangat kental, di mana dulu karena ada jajahan Belanda, orang Jawa dibawa ke sana kalau nggak salah. Iya, jadi memang situasinya gimana waktu itu? Di sana itu berapa persen lah, sekitar mungkin 40 atau 50 lah itu orang Jawa di sana. Sisanya ada orang Cina, ada India, ada orang Negro, campur-campur. Orang Negro itu yang asli sana, yang orang asli Surinamanya. Nah, Jawa ini pendatang dari zaman Belanda itu, tapi mereka sudah cukup mendominasi di sana. Dan bahasanya emang Jawa-Jawa tengahan bahasanya, tapi pengucapannya sudah campur-campur, jadi udah beda, logatnya udah mix ya. Ada mungkin bahasa Belanda, ada bahasa Jawa, ada Latin bahasa juga. Inggris. Apa yang paling diingat waktu momen di Suriname? Yang pasti sih waktu di panggung ya, itu momen pertama kali satu gedung itu menyanyikan lagu ciptaan saya. Iya, lagu original. Ya itu momen paling wah banget, yang mungkin di Indonesia belum pernah saya alami. Kalau di Indonesia ini di luar negeri ya, Mas ya? Iya. Karena di Indonesia ini cenderung masih kita manggung sifatnya hiburan dalam artian kita menghibur dengan sajian musik, dengan lagu parodi yang membuat orang ketawa karena liriknya, gitu kan, dan menikmati gamelan. Tapi di Suriname itu mereka sudah mencintai lagu originalnya Gavarok dan mereka nyanyi bareng. Jadi ya itu yang harapan saya di Indonesia bisa seperti itu, tapi ya berat lah. Jadi harus kembali ke ikhlasan lagi, ketulusan lagi. Berat itu bukan berarti enggak, Mas. Belum aja. Tapi udah kok beberapa lagunya juga, beberapa lagu Gavarok sangat dikenal ya. Salah satunya orisinal ya, maksud saya bukan cover. Yang orisinal yang Corona 4 bahasa itu menurut saya juga salah satu pencapaian. Banyak diterima masyarakat juga. Itu termasuk parodi juga soalnya. Gimana, Mas? Parodi itu parodi jaranan juga kan. Iya sih. Tapi memang kalau dilihat hampir sebagian besar konsep dari Gavarok itu memang selain aransemen dan juga lagunya Jawa, tapi juga ada parodinya tadi. Tapi yang paling saya suka adalah selalu punya kesan. Jadi tuh apa ya, nggak cuma parodi-parodian, nggak cuma lucu-lucuan, tapi tuh ada pesan di dalamnya. Serius. Iya, nggak tahu itu otomatis tuh kalau buat lirik kayak gitu, otomatis aja muncul. Aku paling suka itu yang Kembang Perawan kok ya, kalau aku nggak salah. Ada ya? Oh iya, ini apa? Gending Perawan. Iya itu. itu aku kemarin download gitu kan, terus kemarin download gitu, terus habis itu kayak sering dengerin. Maksudnya itu fenomena yang memang sangat terjadi sekali, banyak lagu-lagu yang Gavarok itu memang yang kehidupan itu memang seperti itu terjadi, terus kemudian disyaratkan dengan lagu gitu, dan ada nilai pesannya. Nggak cuma lagu-lagu yang diparodikan dan juga Jawa-Jawa kayak gitu. Ada konsep baru mungkin yang mau diusung di Gavarok, Mas?
Ada tapi tidak bisa diungkapkan karena itu Masih PR ya? rahasia Masih rahasia besar. rahasia, rahasia Iya. perusahaan. Saya Dan mencoba mungkin siapa tahu rahasianya bocor. nggak akan terungkap sampai nanti. Nah, aku penasaran juga nih. Aku baru ingat banyak lagu-lagu Gavarok yang kemudian video klip dan juga menceritakan tentang daerah-daerah ya. Ada yang Semarang kemarin Ya, itu, terus habis itu uh, Malang, Trenggalek. Kalau aku nggak salah, Tulungagung, Tulungagung, Tulungagung. Tulungagung. Terus masih daerah-daerah gitu. Ada yang spesifik tentang daerah asal Mas kayak Mas Faiz dari Lamongan. Oh, maksudnya lagunya tentang Lamongan. Iya, iya, iya. Lagunya sudah jadi, cuman belum sempat syuting Terpublish. karena situasi. Tentang Lamongan ini lagunya. Lagunya Iya, terus judulnya nanti juga bikin, hah? Gimana Mas? Lanjutin. judulnya nanti Mantan Soto Ayam. Bagus. Jangan lupa nanti kalau butuh teman bintang video klip atau ya buat bawa-bawain alat lah ya. Jangan lupa hubungi saya ya Mas ya. Iya, iya. Mbak Putri ini tinggalnya di mana sekarang? Di Lamongan atau di Saya mana? sekarang di Magelang sayangnya Mas. Oh, Tapi Magelang. saya pernah di Lamongan itu 3 tahunan gitu. Waktu Mas Faiz di Jakarta, saya di Lamongan. Nah, setelah itu saya ke Yogyakarta, lalu ke Shanghai. Ini lagi break karena corona itu. Oh, lagi dipulangkan berarti ya? Lagi dipulangkan. Daripada gabut, saya mau bikin sesuatu yang semoga bermanfaat ya kayak Betul, gitu. betul. Inilah ya ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata sulit banget jadi YouTuber. Nah, Mas Faiz ini menurut saya sosok yang musisi yang jenius, yang kemudian membawa platform, karena kita lagi bahas YouTube ya, membawa media YouTube sebagai alat untuk mencurahkan atau mempublikasikan lagunya. Padahal waktu itu kayaknya YouTube belum populer-populer amat ya Mas ya? Itu masa mulainya, makin ramenya. Saya punya YouTube itu sudah lama, tapi ya belum ngehits. Jadi kita nggak berpikir untuk serius di situ, karena emang YouTube-nya sendiri belum rame. Jadi 2016 itulah mulai rame-ramenya YouTube, sehingga kita bisa memutuskan untuk serius di sana. Sebenarnya untuk seorang musisi yang dipublish ke YouTube itu nggak cuma Gavarok doang, ribuan orang ya, baik dalam negeri dan luar. Apa yang membuat magnet netizen mengunjungi? Nah ini bener-bener pertanyaan YouTuber banget kan? Magnet netizen ini mengunjungi Gavarok coba. Ini selain rezeki pasti ada tips dan triknya. Kalau dari pengalaman, karena saya bukan analisis ya, jadi analisanya dari pengalaman sendiri aja. Nanti mungkin sudut pandang lain beda lagi pastinya. Tapi prinsip saya sih selalu mencoba untuk tampil yang nggak umum gitu aja sih sebenarnya. Untuk coba membuat anti mainstream. Jadi lagu yang membawakan kalimat yang mungkin agak aneh dibawakan, tapi dicoba dibawakan, dikemas. Apalagi ya, itu aja sih, basically tampil yang aneh. Jadi biar orang mungkin terkesan ya Mas ya? Terkesan. Kalaupun kesannya nggak bagus, minimal dia nonton dan komen lah. Misalnya dia menghujat, ya apa ini jelek, nah itu apa-apa, dia sudah komen itu udah bagus itu. Udah nonton berarti. One and only ya, one and only. Jadi bisa orang-orang itu yang punya ya cuma Gavarok gitu. Tapi kayaknya sekarang banyak juga loh Mas, orang-orang musisi-musisi kalau aku browsing itu yang mulai juga menggabungkan ini ya budaya ya, budaya kemudian musik kayak gitu, terus bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahkan ada lagu-lagu yang populer saat ini, mungkin Mas Faiz juga tahu, itu juga kan ada bahasa Jawanya. Ya, justru saya senang kalau banyak yang melakukan. Artinya misi saya itu tidak sendirian saya menjalani misi pengenalan budaya. Apalagi yang dibawain With Genius itu dengan Lati itu
Yeah. Itu buat saya sangat keren sekali. Meskipun kalau kita kupas dari segi musikalitas mungkin sederhana, tapi konsepnya ya kesederhanaan Mas, itu, idenya ya ya Mas ya. konsepnya, idenya itu terbukti berhasil. Jadi bahkan dia membuat orang luar pun mengcover dia, itu istimewa sekali. Malah itu pencapaian yang belum saya pernah capai gitu. Keren sekali itu. Mungkin nanti kalau kolaborasi sama saya, pasti Mas nggak ada yang nonton. Orang-orang sih nonton Mas Faiz, tapi nggak ada yang mau nonton saya, serius. Saya Belum nggak bisa tentu. nyanyi. Nanti saya boleh lah belajar nyanyi sama Mas Faiz. Mungkin jadi aktor videonya bisa. Jadi orang-orang yang tersakiti kan dilupakan, dicampakkan, dibuang gitu. Bisa lah, saya bisa nanti ya Mas. Jangan lupa hubungi saya Mas kalau mau buat lagu tentang Magelang, mumpung saya ada di Magelang, boleh lah. Itu ada Drew Never End di Magelang, YouTuber Magelang. Siapa Mas? Drew Never End, bisa dikontak juga tuh buat saya ngobrol. sudah terhubung kemarin, tapi masih dalam jadwal. Iya benar. Beliaunya kan juga cover lagu ke Jawa itu kan Mas. Iya. Ya kita seperjuangan sama dia. Oh iya. Kayaknya saya sempat baca komen-komen gitu di YouTube kalian di pembuatan YouTube yang entah lagu yang mana gitu, yang di Jogja. Ya, itu kita kolaborasi. Itulah kekuatan netizen Mas, bisa menelisik semua hal dari. Nah ini juga gimana bisa ketemunya coba, saya sama Mas Faiz, saya terharu banget ini. Kalau bukan one and only atasan saya, top banget beliau ya. Itu masih atasan ya? Membawa Mas Faiz. Iya, beliau itu bos saya dulu waktu saya kerja di Lamongan. Ini kok jadi curhat? kita sebut saja beliau Pak Sodik ya. Iya. Itu sepupu saya. Karena satu daerah ya Mas Faiz ya? Iya, sepupu satu desa, dari satu desa yang satu desa, bukan hanya sepupu aja, tapi bahkan ya itulah ya pokoknya. Nah Mas Faiz, kalau dilihat dari semua apa yang sudah Mas Faiz lakukan saat ini, masih terus berkarya dengan itu, ada kejenuhan nggak Mas dalam berkarya di Gafal? Kalau kejenuhan itu kadang-kadang muncul di saat karya yang kita upload itu tidak punya respon. Dan misalnya berulang-ulang, nah itu kadang-kadang bisa membuat kita kendor semangatnya nih. Cuman balik lagi ke misi budaya tadi, jadi kita semakin semangat juga untuk berinovasi. Jadi kadang-kadang mentoknya itu kalau kita udah nggak ada ide lagi, ide yang fresh lagi, jadi masih gitu-gitu aja. Nah itu yang bikin kita kadang-kadang berpikir keras. Kayak corona itu termasuk lumayan ide freshnya juga. Nah, sebelum itu banyak sekali video yang viewernya dikit karena emang ya belum ada sesuatu yang freshnya masih. Kayak pengulangan. Kadang kalau monoton terus dilakukan setiap hari itu kan juga ada kejenuhan ya Mas. Gimana caranya mengembalikan mood atau cari ide tadi ketika udah stuck, udah pengen cari yang fresh, apa yang dilakukan Mas Faiz biar dapat ide yang unik dan fresh? Saya tidak terlalu tidak terlalu harus dengan bagaimana, tapi nggak tahu, itu kadang-kadang muncul aja. Karena kebanyakan ide itu muncul saat perjalanan, saat kita melakukan sesuatu yang tidak membutuhkan pikiran. Nah itu pikiran kita bergerak gitu. Misalnya ngelipet baju itu kan tangan aja, nggak usah pakai pikiran kan. Pikirannya bisa jalan. Atau kadang nyetir motor, itu nggak usah mikir, pikirannya bisa cari ide. Musisi ya, saya ini harus harus mendalami ini pemikiran seorang musisi ya, atau seniman. Mas Faiz selain bermain di musik rock, musik apalagi yang Mas Faiz juga kayaknya condong ke arah situ dan suka gitu? Selain gamelan juga. Kalau kita bicara YouTube, ini saya juga punya channel lain yang memang saya punya idealisme di situ yang harus saya
harus saya curahkan juga, tapi tidak mungkin di channel Gafarok. Jadi saya bikin channel lain yang untuk pesan-pesan religi ada di channel saya, religi juga ada. Namanya apa itu nama channelnya, Mas? Faiz Al Habib Official. Faiz Al Habib Official. Iya, official. Dan ada juga channel anak saya yang untuk lagu-lagu Islami anak-anak. Oke. Itu juga ada. Jadi banyak penyaluran idenya saya. Faiz Al Habib Official. Ini teman-teman nanti ini bisa saya nggak tahu ada impact-nya atau enggak karena saya masih kecil gitu. Ya Mas ya. Ya. Nanti tetap saya share aja. Link. Yang ini kan? Ya betul ya. Itu juga masih keren banget. Baru walaupun baru 18 video tapi ya nama besar Mas Faiz. Keren-keren, nanti saya tonton habis ini. Siap. Itu untuk penyaluran hal yang lain ya. Kalau tips yang lain buat orang yang pengen berkarya kayak Mas Faiz, apa yang mau disampaikan? Tips ya, aku nggak tahu saran apa. Ya. Pokoknya harus jalan. Tapi kalau dari segi YouTube, usahakan karya kita ini se-fresh mungkin lah. Fresh itu bisa unik, bisa keren. Ya itulah. Yang pasti harus sabar. Oke, terima kasih. Karya. Maksudnya tetap poin-poin interestnya harus dicari dan terus aja nanti pasti ketemu sendiri titiknya. Dan kemudian karena saya kan juga gimana? Ya nanti titiknya nggak apa lanjut aja. Saya sebenarnya kan kayak karena suka ngisi program talk show juga di TV lokal gitu kan, di TV lokal gitu. Jadi beberapa hal mungkin saya lebih suka kayak ngobrol sama orang, ngobrol ini. Tapi jalan lagi. Ya untuk bikin konten lah ya, biar YouTube-nya ini tetap aktif gitu. Sebenarnya banyak juga sih hal-hal yang pengen diinikan, cuman ya itu terus lah gitu. Tapi ini tadi Mas ya, balik lagi kan musisi, orang-orang yang ingin mengawali karirnya kemudian jadi YouTuber selain tadi out of the box apa segala macam. Menurutku ada faktor luck yang bener-bener aku nggak tahu, itu rahasia Allah. Aku nggak tahu. Itu kayak nggak scientific, tapi aku ngerasa aku setelah browsing itu musik sejenis Gafarok beberapa ada gitu loh, tapi nggak sekeren Gafarok. Maksudnya nggak sebesar Gafarok gitu. Apa yang tips buat mereka selain itu tadi lah kita lupakan. Apa ya? Itu memang ada itu unsur luck, itu sebenarnya bukan luck ya, itu berkah. Oh, berkah. Iya, kayak contohnya Denny Caknan itu, dia main YouTube aja baru mulai dari kemarin istilahnya kan. Lagu original baru 1-2. Tapi langsung booming. Benar. Itu udah nggak bisa dinalar dari kita sebagai musisi yang sudah lama melakukan, sudah